Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bisa berjumpa walaupun hanya lewat media daring atau media online. Hari ini banyak pertanyaan tentang Pak, gimana saya nggak bisa masuk ke Google Classroom, Pak? Gimana kalau mau ganti email dan pertanyaan lainnya? Tapi sebelum itu, izinkan Bapak pribadi mengajak kalian semua untuk mengingat yang pertama bahwa jangan lupa berdoa untuk melakukan aktivitas apapun. Kemudian yang kedua, tetap berada di rumah. Jika tujuannya belajar, maka belajarlah yang baik di rumah. Jika ada kegiatan yang harus keluar, harus sangat amat terpaksa, silahkan, tapi dengan catatan tetap memperhatikan kebersihan, baik kebersihan tangan ataupun kebersihan tubuh yang lain, termasuk pakaian kita sendiri. Kemudian, kaitan dengan tugas yang tadi sempat Bapak singgung, Bapak harap kalian tidak merasa susah untuk mengikuti cara pembelajaran seperti ini, karena ini sudah abad teknologi di mana segala sesuatu harusnya mempermudah dalam mengerjakan sesuatu. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa jadi lebih sulit? Karena apa? Karena teknologi yang kalian gunakan saat ini seperti handphone hanya digunakan untuk bermain game, hanya untuk WA chatting, hanya untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Oleh karena itu, Bapak kembalikan lagi konsepnya, bahwa konsep teknologi, konsep smartphone itu ya untuk belajar juga, ya. Di dalamnya untuk hal-hal yang bermanfaat juga. Jadi hal-hal seperti pertanyaan, Pak, nggak bisa ini dan itu, bisa jadi karena kaliannya tidak memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar. Pak, gimana, ada yang nggak punya HP, ada yang nggak punya kuota dan segala macam. Karena tugas ini wajib hukumnya bagi yang mampu, yang tidak mampu tentu nanti ada konsekuensinya ketika bertemu lagi di kelas. Jadi Bapak nggak sampai memaksakan harus punya HP baru, kemudian kuotanya harus selalu terisi penuh, enggak, karena kuota yang dipakai pun hanya sedikit, ya, nggak sampai gigabyte. Baiklah, kita mulai dengan pertanyaan pertama yang kalau tidak salah, Pak, bagaimana saya nggak bisa masuk ke Google Classroom? Google Classroom ini sebenarnya sudah Bapak berikan alamatnya, ataupun kalau kalian mau mengetikkan silahkan masuk ke Chrome terlebih dahulu awalnya, selain dari alamat yang Bapak berikan lewat WA pada saat itu, ya, kalau tidak salah. Oke, sebentar, hilangkan. Oke, ya, Bapak akan coba menulisnya terlebih dahulu. Kalian silahkan ketikkan Google Classroom awalnya, kan, Google Classroom. Oke. Setelah masuk ke Google Classroom, ada pilihan, tinggal klik saja Google Classroom-nya. Nah, nanti kan akan muncul menyesuaikan jaringan kuota masing-masing. Nah, ini kebetulan Google Classroom milik Bapak ada 7A, ada 7B, ada 9G, ada 9H, dan ada 9I. Nah, Bapak coba bukan menjadi pemilik kelas ini, ya, bukan menjadi guru. Bapak akan coba masuk menjadi siswa. Ya, awalnya Bapak log terlebih dahulu. Akunnya Bapak ganti akun yang lain, misalnya akun tugas Rizky.
sini ada tulisan buat atau gabung dengan kelas pertama Anda. Ya, Bapak tinggal klik saja ya atau menekan tanda panahnya, kemudian ada tulisan gabung ke kelas. Setelah gabung ke kelas, mintalah kode kelas kepada pengajar yang pernah Bapak sampaikan lewat WA. Bapak akan coba contohkan dengan kode. Kodenya adalah 37673 LF. Kode ini sudah pernah di-share di grup kelas masing-masing. Kemudian tinggal menekan gabung. Setelah itu menunggu notifikasi bergabung. Nah, kebetulan kode yang Bapak pakai milik kode kelas 9G. Kalau sudah bergabung, maka sudah ada tulisannya 9G SMP Negeri 7 Kota Cirebon. Ada pemberitahuan Rizky Yulianto posting apa. Kemudian ada tugas kelasnya juga. Ada lihat tugas Anda, kemudian ada anggota. Ini tugas pertama yang kemarin kan, ini tidak ada batas waktunya. Jadi kalau kalian mau merubahnya ke nama lain juga tidak masalah. Nama yang menyesuaikan ya. Kemudian ada anggota. Nah, harusnya saat jadi anggota nama kalian masih ada masuk di sini ya. Nah, tadi tugas Rizky. Kita lihat tugas Rizky ada enggak. Nah, kalau tidak ada, kenapa tidak ada? Karena kitanya adalah bagian dari anggota itu sendiri. Makanya di sini bahasanya teman sekelas, karena teman sekelas tidak mungkin ada nama kita tercantum di sini ya. Bisa dipahami ya. Jadi itu pertanyaan pertama mengenai tentang bagaimana menggunakan Google Classroom kalau tidak bisa masuk. Kalian bisa mencoba hal yang lainnya. Jadi sudah banyak tutorial seperti ini ya. Ini ada kelas, ada kalender, ada daftar tugas. Ada daftar tugas. Daftar tugasnya, hore tidak ada tugas ya. Karena ini baru bergabung 9G. Tugas yang selesai pun ini ya, bukan nama lengkap kalian yang kemarin Bapak sampaikan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana Pak mengganti email? Nah, mengganti email Bapak coba dengan cara biasa. Nah, sebentar ya, Bapak lupa. Tampilan Google Classroom bisa kalian sesuaikan di handphone, misalnya menggunakan situs desktop. Nanti bentuknya akan seperti ini. Ya, bentuknya bisa diperbesar berkecilnya seperti pada tampilan website di komputer. Ini jaringannya agak sedikit lemot karena handphone ini digunakan untuk tethering ke laptop. Bentuknya agak berbeda dengan yang sebelumnya. Matikan dulu saja biar nggak terlalu lama ini. Oh ya, untuk tampilannya seperti ini 9G. Ada forum, ada tugas kelas. Ini ada komentar-komentar yang awal.
Oke, pertanyaan yang kedua. Oke, ini Bapak close dulu ya. Biarkan saja Bapak tambah. Bagaimana cara membuat Gmail? Ya kalian tinggal ketikkan saja Gmail